Lebar lumayan. Geser aja biarin frame. Jaraknya diatur secengkal optimal. Harus kelihatan ganteng nih. Siap. Soalnya masuk Instagram juga kan. Cek sound dulu, kita cek sound. Suaranya kedengeran di situ. Cempreng ya di situ. Suara lu. Nggak semaju. Masa deh. Nah, kedengeran. Enak kan? Coba lu ngomong. Halo. Sip, bisa kita mulai Pak? Insya Allah bisa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Fahmi di Someah Podcast. Ya, gue Fahmi Watur Rahman, dan sekarang gue sudah bersama temen gue yang dari dulu sebenarnya ngajakin podcast bareng, tapi baru bisa kerealisasi sekarang. Karena kemarin kan udah sempet podcast sama Obus, dia merasa tersaingi. Sudah bersama Aziz di sini. Halo guys. Abdul Aziz Zakaria, anjir. Masih inget gue namanya. Harus inget dong. Iya Jangan dong. sampai melupakan teman. Gitu. Apalagi nama panjang, apalagi kita pernah sekelas, satu ekskul. Aduh. Dibawa semuanya ya, pokoknya. Nah, tapi sekarang nih Aziz, gue sebenarnya ngumpulin podcast itu temen-temen gue aja lah. Karena apa? Yang bisa diajak kong kali kong gitu. Soalnya kalau misalnya bayar artis belum cukup Pak duitnya. Lah kan emang gue gak dibayar. Enggak lah. Iya lah. Guys, sampai sini aja guys. Jadi Aziz ini tuh sama kayak Obus kemarin. Dia temen satu sekolah, temen satu ekstrakurikuler juga, yang sempat meneruskan kiprahnya di dunia peratletan, di dunia olahraga, dan akhirnya kandas juga. Kenapa Jis kandas jadi atlet? Oh udah mulai bahasan ya? Bahas. Gak kandas sih. Gak kepake mungkin ya. Sedih banget ya. Padahal kan Aziz tuh dulu orang-orang yang dijagokan di lapangan sama pelatih kita di sekolah. Bukan. Oh bukan. Kamu bukan ya? Siapa sih itu? Yang kemarin podcast di sini. Si Obus. Beda lagi. Tapi sebenarnya gue tuh apa ya? Kalau membahas olahraga lagi kan kemarin udah nih sama Obus. Okay. Gimana kalau kita bahas fuckboy? Waduh. Karena Aziz ini semasa sekolahnya terkenal dengan apa ya, kiprahnya di dunia percintaan atau perwanitaan gitu ya. Sampai sekarang pun seperti itu. Nggak. Gue kalau misalnya berani buktiin, gue tanya portofolio Aziz tuh di dunia percintaan pacarnya ada berapa, dia udah gagap gitu ya. Ada berapa ya? Berapa? Nggak gitu, nggak gitu. Oh nggak gitu, gimana? Coba diluruskan. Nggak gitu, nggak gagap, cuman lupa mungkin. Tuh kan, saking banyaknya bos. Nggak banyak, cuman apa ya? Mungkin banyak yang nggak ini loh, nggak official gitu. Out of record ya. Iya. Padahal bahasanya tadi di luar nggak begini loh. Oh gitu. Tapi Jadi nggak kita apa-apa. nggak mau bongkar aib aja di sini. Terlalu bongkar. Mi. Kan sedang menuju jenjang yang lebih serius nih. Tolong. Oke. Jadi sekarang pacarnya cuma satu. Pacarnya satu. Freelance-nya Kosong. Oke, sekarang lagi kosong. Iya. Yo yang mau daftar yo. Emang Tapi bohong. karena lagi PSBB aja? Ya memang enggak. Oh emang enggak. Kirain. Nah coba dong lu kenalin diri lu dulu, aktivitas sehari-harinya apa. Jadi nanti gue bisa tahu nih kira-kira apa yang mau diulik. Oke. Gue kalau ngulik sendiri kan gue tinggal cari aib-aibnya aja. Emang itu keahlian lu kan? Oke, halo teman-teman, nama gue Abdul Aziz Zakaria. Asik. Kayak yang Panggilannya? sayang. Asik. Tuh kan? Setiap cewek ketemu manggil dia sayang kan repot pacarnya. Enggak. Panggilan gue biasanya Aziz sih. Aziz ya. Terus ya kayak yang diceritain Fahmi di awal, gue temennya Fahmi dari SMA, satu Yang banyak mantannya itu. Dulu. Terus sempet ngelanjutin karir gue di hoki sampai ke PON di 2016, terus tidak melanjutkannya lagi di 2020 karena
tergeser lah. Udah ngalah sama yang muda. Ngalah sama yang muda. Nah, Jis ini sekarang kerjanya adalah sebagai reparasi Iya. AC. Enggak. Gue sekarang lagi sibuk, enggak terlalu sibuk sih, cuman lagi ngehandle usaha bareng abang gue di Tahu Beres. Tahu Beres tuh apa tuh? Bantuin dia servis-servis produk-produk Apple gitu. Wih, kan. Tuh. Kalau Playboy tuh mainannya Apple gitu. Enggak gitu juga. Kalau kok kan Android gitu, setia banget. Ya Bu ya. Enggak tahu, Cok. Soalnya apa ya? Apple ya banyak selera sih, beda selera ya. Oh, Beda. lu pribadi kalau misalnya lihat pengguna entah itu PC ataupun handphone antara Android dan Apple tuh gimana? Maksudnya lu sendiri punya judgement tersendiri nggak? Apakah misalnya Apple tuh lebih keren atau lebih memenuhi kebutuhan lu? Oh, menurut pribadi gue nih. Hmm. Apple, kenapa gue sekarang lagi pakai Apple? Karena dari kalau gue main game kan, soal gue main game visualnya lebih enak, terus lebih ciamik aja sih kayaknya gitu. Lagi lebih ciamik, pokoknya ini lebih ciamik, Ciamik ya? lebih keren. Keren lah. Gue merasa semenjak lulus SMA gitu ya, gue melihat Aji selain pindah-pindah pacar, tapi pindah-pindah kerja terus. Lu sendiri sebenarnya punya apa ya, cita-cita nggak yang sebenarnya lu pengen masih kejar gitu? Selain jadi atlet, tadi kan atlet sudah kandas tuh. Aduh, atlet aja gue nggak pernah cita-cita jadi atlet ya. Masa sih? Iya, turunan dari bokap mungkin. Bokap apa? Dia main volley, takraw, ya. Volley takraw, jago sepaknya. Lu kalau bengal didepak-depakin. Itu dulu. Itu dulu. Waktu asam uratnya belum kambuh ya. Betul, sekarang udah dikit-dikit aduh gitu. Terus ada gak sih cita-cita lu Jis gitu yang belum kesampaian, pengen profesi apa, pilot gitu? Wah, pilot sih. Pramugari kan cakep-cakep tuh. Nggak, pilot sih dulu masih bocah kali ya. Oh, kalau sekarang? Kalau sekarang nggak tahu gue cita-cita apa ya. Ya hidup dengan damai aja sih. Asik. Hidup dengan damai. Bener-bener serius. Lebih ke arah yang ya udah pengen hidup yang damai, yang gak ribet deh gitu. Kayaknya semua cita-cita semua orang sama ya. Iya. Hidup mapan gitu, berkecukupan, istri cantik, anaknya soleh dan soleha. Tapi maksud gue adalah ada pergeseran tentang cita-cita gitu dari misalnya kita kecil, apalagi SMA. Waktu SMA gue juga kebayangnya misalnya pengen sih jadi atlet, tapi gue pikir gue kalau misalnya ngambil jurusan kuliah olahraga, gue jadi ini nih jadi guru olahraga doang mentoknya gitu. Nah, lu sendiri ada nggak sih pergeseran itu di hidup lu? Maksudnya sampai sekarang, atau sekarang kan gue kayak misalnya pengennya kerjanya itu ya di dunia internet, entah itu di radio, atau gue pengen misalnya ngelanjutin konten gue di YouTube gitu. Ada sih. Apa ada. tuh? Dulu kan SMA setelah masuk hoki tuh, wah serius nih gitu kan. Mau jadi atlet. Dulu mau jadi atlet dulu sepak bola sebenarnya. Bukan hoki. Bukan hoki awalnya. Tapi kan lu jago juga futsalnya. Iya, nggak dulu di futsal? Enggak. Jadi sebenarnya dikasih pilihan dulu sama bokap. Ya lu mau lanjutin bola lu atau main hoki lo? Terus jawabnya? Gue nggak jawab, tapi bokap gue yang jawab. Jawab sendiri dia. Serius. dia bilang, dia nanya tapi dia jawab. Dia jawabnya terus, gini. Dia jawabnya lu main bola kan bisa gampang di mana aja gitu kan. Terus buat jadi yang lebih seriusnya lagi juga agak berat. Nggak tahu sepesimis itu kah sama gue bokap. Nggak tahu memang dia punya jalan lain. Cuman dia bilang ya udah hoki aja. Hoki karena dia yang pilihin akhirnya. Iya, dia yang pilihin akhirnya. Lu di situ nggak berontak gitu? Nggak mau. Saya pengen jadi YouTuber. Waduh, zaman dulu belum ada cita-cita seperti itu. Terus. Dan akhirnya ya gue mikir lagi iya juga sih apa yang bokap gue bilang, buat masuk ke ranah seriusnya itu lebih berpeluang besar Mi. Di hoki. Karena tidak sefamiliar sepak bola. Mungkin karena orang tua lo atau bokap lo tuh sebenarnya lebih pengalaman. Jadi tahu gitu, bola tuh lebih sulit daripada hoki untuk Mungkin sih pemikirannya kayak gitu. Apa lo berpikir kalau enggak, gue bisa kayak Evan Dimas gitu? Ya
sempat pas SMA juga gue masih SSB. Masih SSB Masih emang? SSB. Tapi kok lu gak ikut eskul bola dulu? Gue kan ikut daftar 2 itu. Emang bola juga ikut emang lu? Iya, gue boleh ikut juga. Gue boleh ikut sama hoki. Nah, akhirnya dikasih pilihan. Karena awal sekolah itu, Mi, gue seminggu pulang maghrib mulu. Karena ikut 2 ekskul itu. Kemana lu? Karena ekskul 2. Enggak. Alah. Suka menginikan lu, mengatasnamakan. Hoki mah cuman Rabu apa tuh? Selasa Kamis. Nah, ada Senin. Bola Sabtu doang kayaknya. Enggak, dulu enggak. Tolong. Kemana nih Ajis? Tolong. Coba bola kapan? Dulu Senin, Rabu, Sabtu. Oh, oke. Nah, Jadi kan? pulangnya sore terus Pulang sore tuh. terus, akhirnya disuruh milih. Ya udah milih hoki aja. Tapi main bola tetap aja, main bola ya. Ya kan main hobi. hore aja. Hmm. Gitu. Terus setelah pas lulus SMA, iya masih serius sih. Masih serius main hoki, Terus? melanglang buana lah. Asik. Lu kan di antara yang lain lu yang paling Apa gaul. Enggak gaul sih. Orang-orang main hoki tarekam gitu ya sama bocah kampung. Iya. Lu sama bule sendiri. Nah, cerita itu menarik sih, Mi. Oke, Sama Iski ya kan. Dan lu bisa tergabung di ISKI dan main di Jakarta padahal dulu apa ya orang-orang masih lingkungannya tuh paling kampus atau enggak antar sekolah, antar alumni. Lu udah bisa ketemu bule di Jakarta dan main hoki bareng mereka gimana? Ceritanya pas lu SMA dulu itu, jadi si Iski ini punya program. Dia tiap minggu pagi ada latihan buat anak-anak yang mau main hoki aja. Namanya Sunday Morning. Oke. Di situ akhirnya gue ngeberanin diri deh. Dari Tangerang setiap weekend gue ke Jakarta. Anjay. Serius. Naik bis. Sendiri ya, lu nggak ada Sendiri. ngajak anak yang lain? Gue sempat ngajak teman-teman, tapi males jis kejauhan. Gitu. Iyalah jauh, Cok. Waktu lu lulus SMA duit dari mana buat berangkat ke sono juga? Ya, soalnya kan gue nginep juga. Jadi ada saudara gue dekat Senayan situ. Jadi gue Sabtunya berangkat, jadi malam minggunya gue nginep di rumah saudara gue. Minggu pagi. Ada tempat buat nempeng lah ya. Iya, gitu. Nah, singkat cerita, si Sunday Morning itu dibubarin karena Kok dibubarin? semakin lama semakin sedikit yang mau datang. Gitu. Karena mungkin minggu pagi ya, Mi. Oke. Habis malam mingguan pada ya. Ya nggak tahu ya kan. Who knows? Ada yang ke gereja kemana? Betul. Dan akhirnya ya udah tuh. Ada namanya Cap Denny, ayah Denny. Dia yang nawarin gue langsung trial di ISKI. Disuruh latihan bareng timnya ISKI sih setiap Sabtu sore gitu. Dan Sabtu akhirnya, sore main di ISKI. Iya, jadi ya udah abis itu pertama masih kayak trial aja, ikut-ikutan latihan, dan akhirnya pas 2013 sempet mau 2013 sebelumnya malah gue main di Sisna Z Liga Hoki Jakarta. Sama isi ini. Sama Sisna Z. Sisna itu apa sih? Ada alumni 16 Jakarta. Tuh kan jadi dia lebih gaul pada diajak waktu main itu. di sana di Liga Hoki Jakarta. Makanya kan diganti-ganti pacar mulu. Nggak gitu. Selepas itu tahun berikutnya 2014 berarti ya. 2014 gue udah officially masuk ISKI, turnamen bareng mereka di ISKI Internasional 2014, alhamdulillah juara 1. Tuh kan itu yang ke luar negeri itu. Enggak, yang di Jakarta. Yang ke Australia tuh kemana sih lo? Kemana? Yang waktu itu keluar nagrek. Enggak, kalau yang ke luar negeri itu kan bareng sama tim Banten. Oh iya. Oh, itu terus. Nah, di 2014 gue main nama ISKI di ISKI Internasional. Kita alhamdulillah juara 1. Nah, abis itu mau ikut Liga Hoki Jakarta nih, Mi. Sayangnya KTP gue Banten. Nah, di situ rules-nya adalah pemain mesti KTP Jakarta, KTP DKI. Nggak bisa nembak emang. Waduh, soalnya itu kan peluangnya buat ke tim PON kalau nggak salah, tim Prapon. Oh itu jadi kayak seleksi awalnya gitu. Iya, kurang lebih gitu. Jadi diharuskan untuk KTP-nya DKI. Nah, ya udah, akhirnya Kapten ini bilang kamu ikutnya yang turnamen-turnamen aja gitu. Yang nggak mesti ada domisili atau apapun itu. Gampang. Tapi lu nggak pengen berpindah gitu dari
Oh enggak, gini, maksudnya lu kan banyak main di Jakarta nih, secara lu orang Banten. Iya. Nah, kan apa lu nggak tertarik untuk pindah ke warga negaraan aja gitu? Kayak atlet-atlet yang lain emang nyari. Oh, gue aja kemarin ngobrol kan sama Obus gitu kan soal atlet ini. Katanya dia juga anak Banten, tapi pindah ke Jakarta karena dia memang kuliahnya di Jakarta kan. Iya, oke. Nah, lu juga sama kan, lu banyak main di Jakarta. Apakah lu nggak pengen pindah? Apa cintanya itu lu sama Banten? Enggak, Yang Banten sendiri nggak cinta malah. jangan buka kartu dong. Enggak tahu juga Mi. Sempat ada tawaran gitu juga sih. Cuman ngebela kampung halaman sih. Asik. Awalnya sih. Mulia Nggak sekali. Nggak kampung halaman sih. Kampung halamannya padahal pasar Kamis doang. Enggak. Sebenarnya kayak gue bisa hoki di mana gitu. Jadi gue mau ngebela dulu sih gitu. Awalnya. Cuyung. Ya udah sih gitu Mi. Apa kayak pengen bela di mana gue bisa main hoki dulu sih. Nah, sampai situ aja kan lu tuh sudah menentukan pilihan untuk tetap di Banten. Tapi sampai akhirnya kandas tuh gimana ceritanya? Kan lu sendiri pernah bilang katanya lu ditawarin untuk masuk ini Jakarta, apa tuh namanya? Tim DKI. Nah, tim DKI gitu. Ya sempet itu sih nggak tawaran resmi ya, cuman dulu sempet ngobrol aja. Mau nggak main Tapi di kan sini? awalnya emang dari kayak gitu dulu kan. Iya, cuman ya udah gue tolak duluan sih, gitu. Taunya pas ditolak yang Banten milih yang lain. Bertepuk sebelah tangan sekali. Tepuk sebelah tangan. Nah, udahlah akhirnya tuh karir di hoki sampai situ Yes. tuh. Semenjak dari situ, lu punya cita-cita lain nggak? Apa ya Mi ya? Ya kerja aja sih. Kerja aja. Kerja aja. Kenapa lu nggak coba kerja di pabrik kayak Agus gitu? Agus kan di pabrik tuh menikmati banget sampai 7 hari kerja dia nggak libur-libur. Nggak tahu beda orang beda ini kali ya, beda rasa gitu. Oke. Gue lebih ke seringnya dulu tuh project-projectan gitu-gitu. Lebih ke yang mobile. Nah, gue sendiri ya melihat kadang waktu itu gue baru masuk pemerintahan dan Agus udah di pabrik. Gajinya gede bos, dan dia ambil lemburan katanya bisa sampai berapa juta gitu, bisa sampai 2 digit lah gitu ya. FYI. Si Agus itu aja teman seangkatan kita juga. Halo Agus. Sahabat buat Agus. Iya, maksud gue apakah lu tidak, gue pribadi gitu ya, dengan kerjaan gue yang mungkin secara strata sosial orang lihatnya kerja di Pemda itu gimana Enak. gitu. Enak pokoknya. Ya, tapi kan kecil. Nah, gue melihat Agus yang kayak gitu, gue pengen kayaknya kerja di pabrik nih, gajinya gede gitu. Lu nggak melihat sesuatu kerjaan dari penghasilannya gitu? Sempet sih. Sempet. Apa lu kan tadi orangnya asal kerja aja? Enggak. Dulu juga sempat kerja di pabrik juga gue. Iya, Sempet. pabrik apa? Pabrik sepatu gue dulu sempat. Itu sebelum kita bersama-sama membela Kabupaten Tangerang di Parprov 2010. Lu kerja di pabrik itu Iya. berapa lama? 1 bulan. Sebulan habis itu. Habis itu Digaji nggak lu kerja sebulan? digaji cuy. Sebulan lebih. Oh, sebulan Iya, lebih. sebulan lebih. Berarti lebihannya nggak digaji dong? Enggak. Karena gue cabut duluan. Terus berhenti. Berhenti. Iya dulu ya. Karena mungkin pikiran gue masih pengen main kali ya. Atau apa ya, kayak. Ya karena bela Tangerang itu loh. Awalnya dari situ. Sempat terjadi baku hantam di rumah. Kenapa? Iya, pilihlah hoki katanya tuh. Tapi sebenarnya orang tua lu sangat mendukung lu untuk masuk hoki ketimbang kan olahraga lain seperti sepak bola gitu. Nah, pas lu berhenti di hoki, mereka sangat menyesalkan. Gitu sih. Apa ya? Nggak menyesalkan gue berhenti di hoki nih. Jadi apa yang bikin baku hantam kemarin itu tuh apa? Ya gue nggak kerja formal gitu. Oh, jadi mempermasalahkan lah akhirnya orang tua lu juga. Iya. Nah, lu sendiri waktu itu pembelaannya apa?
Gue lupa tuh pembelaan gue apa, lagi berantem gitu. Sumpah. Karena gue gak mau mengingatnya lagi. Anjay, sedepresi itukah kamu? Bisa dibilang ya. Anjay. Terus. Tapi kan artinya di situ tuh lu pernah punya fase di mana apa ya? Gue nggak tahu nih gue mau kemana gitu. Betul. Nah, terus gimana dong? Lu setelah dari situ Nyari bikin project gitu kayak. apa tuh? Dulu tuh masih sering ini loh, apa kayak bikin aparel. Masih sering bantu teman gue. Clothing, konveksian. Kayak gitu. Tapi di situ bukannya kalau misal ya sesemua juga kalau ditekunin mah Betul. pasti ada cuannya. Tapi Betul. di situ juga bukannya menjanjikan. Iya sih, tapi dulu tuh modal sih Mi. Modal. Kan emang nggak diputerin duitnya? Kalau puterin terus puyeng Mi. Nggak ada yang masuk gitu. Iya. Ya sebagai ngisi waktu pas dulu main hoki aja sih, soalnya kan dulu kalau main hoki tuh kayak lagi pelatda gitu. Almost hampir 6 hari lah gitu main hoki terus. Iya, kayak dulu tuh program latihannya kayak 4 hari 1 off gitu lah. 4 kali latihan 1 off gitu-gitu. Tapi kan sebenarnya walaupun lu main hoki udah gitu juga punya sampingan tadi clothingan, lu tuh jadi tidak bisa fokus gitu buat di clothingan karena ya si hokinya ini terlalu menyita waktu. Bisa dibilang kayak gitu. Cuman kan dulu yang utamanya adalah hokinya Mi. Gitu. Sama berarti kayak si Obus ditanya yang primer mana yang sekunder mana, bilangnya primer itu atlet pastinya. Kan dulu. Tapi dia tidak mencantumkan profesinya di KTP itu sebagai atlet, dia malah mencantumkan sebagai guru. Walaupun dia suka banget gitu sama hoki dan hoki itu lebih besar gajinya daripada guru, tapi dia naruhnya guru. Iya, itu kan profesi yang diakui oleh orang lain. Atlet tuh enggak menurut lo? Bukan enggak diakuin sih Mi, kayak jarang orang yang tetap yang atlet pun pasti ada profesi ininya Mi. Apa tuh? Kayak atlet pasti kayak ada yang sebagai PNS lah atau apalah. Oh iya, tapi intinya untuk di KTP-nya ya. Karena mungkin ya si atlet ini tuh jangkanya tidak bisa terus-terusan sampai lu tua. Betul, gitu ya. betul. Nah mungkin itu pertanyaan gua. Ketika misalnya lu sekarang nih sudah tidak jadi atlet, kirain gua tuh akan ada cita-cita lain gitu. Lu juga katanya sempat nyoba buat siaran online. Iya dulu itu kayaknya seru nih siaran radio gitu kan. Terus? Dulu tuh kayak seru kayaknya siaran radio gitu kan, ngoceh sendiri gitu kan. Nggak tahu aja siaran. Terus. Iya, bener. Gue kayak berapa lama gue siaran radio online gitu. Asal nyoba sih. Aplikasi yang gratis gitu. Di web ya. Jadi gue nyoba siaran. Ya walaupun yang denger pun teman-teman gue sendiri nggak lebih dari 25 orang. Ya tapi gue happy aja. Mungkin appreciate-nya ya itu tadi, pendengar-pendengar yang setia. Ya, ngedengerin kayak mereka curhat atau mereka pengen cerita, kita nggak telepon. Terus gimana? Ya, mereka cerita curhatnya? Iya, mereka by chat. Oh, gitu. Langsung ngechat gitu cerita, terus lu baru bacain. Iya, baru gitu. bacain. Terus sok-sok kasih nasihat. Anjay. Wow. Kamu kenapa nggak jadi motivator aja kayak Mario Teguh? Tidak bisa. Salam. Super. Iya, udah gitu cuman karena udah ngerasa keinginannya udah terrealisasi, memuaskan, ngerasa ingin tahu saja. Betul. Ya. Terus ya udah kayak gitu sih kalau masalah siaran radio online. Tapi kalau misalnya untuk kerja-kerja yang tipenya ya sebutlah di entertain kayak gitu, apakah kebayang? Kebayang secara besar sih enggak, cuman ya kalau ada kenapa enggak? Gitu. Kamu mah ya itu mah sama aja kayak jawabnya, ya ada nggak ada aja digarap. Nah, cuman lebih halus aja sih. Tapi kalau misalnya nih ya, lu kan punya pengalaman untuk di dunia usaha lah sebutnya kayak gitu. Dagang-dagang nggak pengen lagi? Kan sekarang dagang juga, dagang servisan. Oh iya, dagang jasa ya. Kalau misalkan gue baru nggak juga. Kalau lu tanya tadi ada cita-cita yang baru gitu, kayak jadi bapak. Wah itu cita-cita banget. Okay. Makanya anaknya banyak dia.
Ya usaha Mi sih, paling punya usaha. Usaha apa Punya tuh? usaha. Apapun itu usaha, yang penting usaha. Siap. Kesel kan? Hai. Yang Enggak, penting maksud mah gua, usaha. betul. Ketika kita sudah berusaha, mah insya Allah tidak akan mengkhianati hasil. Gue kayak pernah sering banget denger gitu anjir. Asli boy. Tapi nih coba kita ngomong tentang terima beres. Terima beres kan? Bukan, tahu beres. Tahu beres. Follow Sorry, IG-nya sorry. tahu beres. Iya tahu nih, beres. bantu temen gua yang punya iPhone, entah itu telepon ataupun komputernya. Kalau Apple komputernya, dong, produk Apple dong. ya produk Apple lah gitu. Bentuk HP ataupun komputer bisa kalau rusak dibenerin di tempat Ajis. Iya, hai Nama guys. tempatnya apa? Tahu beres. Search IG. aja di Instagram ada di @tauberes. Nah, Anjay. harganya berapa? Kok harganya sih? Langsung aja. Enggak lah. Ya itu Nah. by ini aja. Tapi kan sekarang lu Baca akhirnya lu punya tempat kerjaan yang lumayan belum lama juga sebenarnya. Usaha abang gue ini udah lama, cuman Oh, gue yang baru join. Oh, lu yang baru join. Nah, menikmati lo. Nggak tahu kenapa. Nikmatin banget gue malahan. Masa? Masa lagi. Iya, maksudnya lu tuh kan pekerjaannya itu menyelesaikan masalah gitu yang orang buat. Iya gak sih? Ada HP ngehang, HP kecelup, kebanting, lu yang benerin. Iya. Dia membenerin. Seru, Mi. Oh, Seru, sumpah. Tuh yang punya masalah mungkin bisa hubungi Atis. Seru, kayak apa ya? Pertama gue takut nggak betah, gue pertama takut nggak nyaman. Taunya malah dikasih betah, dikasih nyaman, alhamdulillahnya kayak gitu, malah jadi semangat juga sih buat belajarnya. Gitu. Padahal kerjanya jauh di Jakarta. Nggak ada masalah sih. Oh kan. Sebenarnya nggak ada Kenapa masalah. dengan Jakarta? Kebanyakan orang Pasar Kemis tuh mainnya ke Jakarta. Nggak gitu. Kebetulan aja mungkin. Betul. Gue punya beberapa temen ya yang tinggalnya di Pasar Kemis, tapi mereka banyak banget menghabiskan waktunya entah itu mau kerja dan kuliah ya ke Jakarta gitu loh. Apa yang salah dengan Jakarta? Anda Ya, saja enggak. kuliah di Bandung, Pak. Gue kuliah di Bandung, tapi gue kerjanya dekat-dekat rumah juga di sini. Hemat. Kan kalau misalnya apa sih adanya gua aja mencari tempat kerja, salah satu poin yang utama untuk gua bikin nyaman adalah jaraknya. Gua nggak bisa lama-lama di jalan. Kayaknya suram gitu lama-lama di jalan tuh. Gua motor-motoran lama aja tuh bisa esmosi, Po. Ya, lu berarti kurang sabar, boy. Iya betul Iya mungkin. Nah, tapi akhirnya walaupun jarak yang jauh lu nyaman tuh kerja kayak gitu, Nyaman. menyelesaikan masalah yang orang buat. Alhamdulillah nyaman, Mi. Apa tuh yang bikin Karena nyamannya? Pertama gue ditawarin juga niat gue udah nyari ilmunya sih. Nyari ilmunya, Ilmunya bukan penting. karena pacar lu rumahnya 10 menit dari tempat kerja lu. Itu bonusnya. Oh, itu bonusnya. Itu bonusnya. Oke. Jadi kalau misalkan lapar kan Oh, bisa. Bisa. Buka puasa nggak ada tajil bisa. terus. Dikasih nyaman, tadi kan udah bilang kasih nyaman, terus malah niat dari awal tuh kayak nyari ilmunya sih. Belajar. Dan abang gue pun gak pelit ilmu. Terima kasih, shout out buat Uda Opik. Anjay. Uda Opik makasih. Dia mau nerima gue, terus mau ngajarin juga. Terus gue semangat juga gitu loh. Karena mungkin ini adalah hal baru yang mungkin lu rasa lu kuasain gitu. Belum dikuasain, maksudnya hal baru yang ingin gue kuasain. Oke. Belum semua gue kuasain sih. Oh. Belum semua, cuman makanya itu kan gue baru juga di sana. Tapi lu pikir apakah usaha ini lu bisa kayak visualkan atau lu bisa prediksi usaha ini tuh akan banyak peminatnya? Atau sekarang aja banyak gak yang minat? Maksudnya untuk servis atau segala macam tuh klien lu banyak gak sih? Banyak, bisa dibilang banyak nih. Bisa dibilang banyak, cuman yang buka jasa servis pun banyak juga. Jadi gimana caranya kita bisa narik klien, bersaing, bisa ngasih kenyamanan buat klien kalau servis di kita. Pokoknya pintar-pintar kita sih, gitu. Soalnya banyak juga jasa servis Apple gini. Cuman ya dari gue sih yakin aja. Tapi kalau misalnya sama iBox
murahan mana? Apa sama aja? Waduh, ditanyanya yang resmi. Jauh lah ya. Ya beda lah. Iya, berarti kan kalau misalnya itu ya poin utamanya adalah harga yang bersaing, Betul. Bos. Gitu. Jadi kalau Tapi, misalnya apa? Kualitasnya? Wah harus bersaing lah, tetap. Oh, tetap ya. Harus jaminan ya. Iya, gue belum apa-apa udah dapet ini paid and promote. Oh iya dong, jelas. Itu nggak apa-apa, siapa tahu ada yang denger gitu ya, dan dia kebetulan HP-nya rusak dan kebetulan HP-nya iPhone ataupun apa tuh komputernya Mac, Iya. bisa ditemenin depan Pak Ajis. Gue dapat share kan dari situ, ya nggak sih? Iya dong, bisa dong, bisa aja. Ayo share. Share tahu beres. Kemarin gue sama Obus sebenarnya podcast tuh kurang puas ya. Kenapa? Karena gue tuh karena mungkin sebenarnya si podcast ini atau misalnya konten ini tuh dilihat atau dinikmati sama orang lain, jadi kita tuh kayak takut gitu ngasih batasan yang sebenarnya kalau misalnya kita tuh sebenarnya tahu orang itu tuh kayak gimana, tapi dia nggak mau all out gitu. Nah makanya itu yang kadang membuat gue kurang puas dalam podcast itu sendiri. Jadi kurang kayak ya kurang all out lah gitu. Sudah, silahkan tanyakan apa maumu. Keluarkan saja semua. Gue jadi harus jor-joran gitu ya ngasih tahu gitu. Gue kurang puas kayak gini baru dia. Kenapa awal? Kenapa? Pas bagian Karena gua. takut banyak orang yang lihat. Tidak gitu. apa-apa ini konten. Tapi kan sebenarnya hal yang paling indah adalah kejujuran. Waduh. Jujur. Mungkin setelah kamu jujur di sini, pasangan kamu yang sekarang akan melihat itu sebagai sesuatu yang seksi gitu. Tidak saya share. Tidak saya share. Ternyata Ajis tuh orangnya seperti itu dan dia belak-belakan dan oh iyalah aku makin cinta sama Ajis. Bisa gitu aku dong. Aku makin cinta. Cinta sama orang. Waduh. Iya kan pacar gue orang. Alhamdulillah. Nah coba deh kalau misalnya lo sama yang sekarang serius nggak? Bisa sampai mau kawin nggak? 100%. Oh, apa tuh? Serius. Oh, 100% vitamin C. Enggak, beda. Oh, bisa serius nih? Iya, bisa gue serius. Pernah ngobrol soal kawin nggak sama dia? Soal nikah? Ya, nikah. Oh, gue sebenarnya kalau misalnya nikah dan kawin itu menurut gue sama. Sama, cuman yang lebih sering ada di otak gue adalah nikah. Oke, nikah. Sempet ngobrolin tentang nikah nggak ketimbang kawinnya kebanyakan? Gimana, Min? Tolong jangan diulangi. Sempat kepikiran sempat ngobrol nikah nggak? Oh, ya sempat, cuman ya dikit-dikit lah, pelan-pelan. Kenapa harus pelan-pelan? Enggak, maksudnya dikit-dikit gitu. Ngobrolnya belum sejor-joran banget. Cuman gitu. Tetap kita sisip-sisipin sih. Terus ekspektasi lo tentang apa yang diobrolin atau jawaban dia? Seneng sih gue. Seneng. Sesuai apa yang gue harapin sih. Kira-kira nih ya, kan kalau misalnya lo pengen punya pasangan hidup yang memang long lasting dan satu-satunya gitu, kira-kira punya kriteria nggak sih? Misalnya dia harus keibuan, atau misalnya dikasih duit 1 juta cukup buat setahun gitu loh. Waduh, 1 juta setahun, makan apa Anda? Iya, maksudnya punya kriteria tertentu nggak sih? Kriteria khusus sih enggak, Mi. Jujur gue kriteria khusus enggak. Yang umum? Yang umum harus cewek gitu. Cewek tetap cantik dan rupawan. Oke, banyak hartanya. Itu lagu apa ya? Ya kan lagu kan sumpah itu. Apa? Kriteria umumnya apa? Kriteria umum ya biasa sih cewek. Cantik realita cantik itu relatif. Udah mulai gagap kan? Cantik itu relatif. Oke. Sayang keluarga sih. Sayang keluarga. Sayang keluarga. Tapi lu lihat itu di cewek lu sekarang? Bisa, gue lihat itu di cewek gue ada sekarang. Halo sayang. Citraan kan? Enggak serius. Aduh, dan terus lagi apa ya? Mau bekerja, bisa diajak kerja sama sih. Dalam hal apapun itu. Bisa ganti-gantian kerjanya gitu? Kadang di atas dan di bawah? Tidak seperti itu konteksnya, Bambang. Nggak kerja sama gini. Kayak pada suatu saat nanti kan kayak misalkan istri gue hamil. Iya. Hamil gede kan gak bisa masak buat gue harus bisa masak buat dia. Oh, gitu. Itu kan dari sisi lo. Iya. Kalau lo yang hamil,
Nggak bisa. Iya, gantinya apa dong kalau dia? Ya kan dia udah ngurus gue. Sebagai istri dia ngurus gue sehari-hari dong. Oh. Itu masa lu nggak ngitung itu? Oh gitu. Nggak Ya, bisa betul, dong betul, lu nggak ngitung itu. Betul. Kan kita kayak misalkan dia sakit, Mm-mm. kita yang ngurus, Oke. gantian. Toh kan setiap harinya pun pasti si suami bakal diurus sama si istrinya kan gitu. Ya pastilah masa Mantap jawabanku. masa istri ngurusin suami orang ya nggak mungkin Iya. dong, itu sesuatu yang jelas Iya, sekali. masa ya harus gue jelasin juga kan lu udah ngerti. Apalagi lu udah bapak beranak satu. Waduh. Tolong. Ya, Ya. terus kriteria lainnya nggak ada yang khusus banget sih Mi. Nggak ada. Nggak. Jadi sebenarnya kalau misalnya nggak ada yang khusus tuh yang kemarin-kemarin juga sebenarnya bisa dong. Karena belum jodoh mungkin. Oke, itu save yang pertama. Iya bener sih. Dan juga restu orang tua. Nomor satu. Jadi kemarin tuh banyaknya Oh, enggak, kebentrok enggak. sama restu Enggak, orang maksudnya- tua. Iya. Coba dong cerita yang gagal kawin itu berapa kali? Mi, itu hal yang tidak perlu saya ingat kembali. Oh, Sedih banget. sedih Mi. banget. Ada backsound musik yang sedih gak sih? Mi? Dan nanti kita tambahin. Oh iya, sorry. Nah, Gitu. sudah 54 menit Kurang berlalu. nih. Kurang juga jawabnya save mulu ya. Pertanyaan masih save, nggak seru. Nggak ada yang lebih hot apa? Tadi nanyain gagal kawin jangan dibahas. Ya itu mah jangan cuy. Tuh kan apa Itu dong? jangan cuy. Coba lo kira-kira punya anak-anak nggak di entah itu soal hubungan atau keuangan atau soal kehidupan berkeluarga sama keluarga lo itu sama orang tua, ada yang pengen dicurhatin nggak? Coba gue tanya deh langsung nih Mam. Unek-unek gue sekarang ya. Entah itu misalnya kayak gue nih sekarang punya unek-unek. Unek-unek gue adalah gue pengen berkonten gitu, terlepas misalnya dari konten-konten gue ini bisa menghasilkan duit atau enggak. Tapi menurut gue agak sulit ketika bisa berkonten waktu gue punya waktu gue tuh harus gue bagi sama keluarga. Entah itu sama istri ataupun anak atau sama orang tua gue atau keluarga gue yang lain, tapi ternyata itu tuh sulit. Nah jadi gue tuh mengantisipasinya lah, mengakalinya itu tuh dengan usaha yang lebih kayak gini gue kan begadang gitu ya, yang seharusnya mungkin gue bisa pakai buat istirahat, buat tidur karena weekday-nya misalnya gue kerja gitu, tapi masalah gue kayak gini dan akhirnya gue tuh terforsir kan. Tapi sebenarnya gue senang melakukan ini. Nah itu tuh baru ketemu ya setelah sekian lama ya berjalan, entah itu kerjanya, malah kan konten gue di YouTube juga vakumnya udah lama banget. Betul. Gitu ya. Dan kalau misalnya dilihat nggak ada yang view gitu. Jadi coba cek subscribe nggak? Wah Mi, coba cek YouTube-nya. Ini Gmail gue yang mana ya? Anjay, kan tipu lagi dia. Enggak, ini Gmail gue yang mana? Coba Gmail yang ini. Somea.fit. Nggak ada Fahmi tuh. Salah kamu. Dulu kan dulu. Nggak ada. Dulu lo itu mana nggak ada. Tuh kan nggak ada kan. Sama ini ada. Iya. 3 view tuh subscribe. Udah. Baru di subscribe baru di subscribe. Soalnya dulunya dia bukan yang ini. Gue coba punya satu. Dulu namanya bukan Somea. Apa? Fahmi, Faturrahman. Kan, nah itu karena nggak masuk trending mungkin. Coba tolong masukin trending dulu. Nah makanya siapa tahu kejujuran lu tuh bisa membuat cewek-cewek gitu. Enggak cewek-cewek, gue udah punya pacar. Oke, salah. Membuat viewer YouTube tuh jadi ajis ternyata gitu. Oke, gue bisa mendedikasikan diri gue buat bantuin lo. Kamu tenang aja. Mau lu mau bikin konten apa? Ayo gue bantuin ayo. Iya tadi. Gue juga butuh ketenaran. Iya, buat siapa tahu orang yang lihat ini kan bisa mendongkrak usaha lu yang tadi terima beres. Tahu beres. Thank you Mi. Iya, makanya lu punya kegelisahan-kegelisahan tertentu nggak dalam hidup lu sekarang? Kegelisahan gue yang sekarang-sekarangnya nggak ada, jangan-jangan dia. Waduh, ada Mi. Ada. Apa tuh? Corona kelar kek. Kenapa emang? Ya pengen kerja fokus gitu loh, biar banyak yang servis, biar gampang nabungnya buat nikah. Lu punya target nggak? Kalau misalnya kayak ditanya tahun depan atau 2 tahun lagi gitu? Untuk target yang persis gitu enggak sih, secepatnya. Tolong
dong, corona kelar. Ya gimana mau kelar, dia aja setengah-setengah takutnya. Tapi tetap gue tetap protokoler banget. Oke, Sesuai hal-hal yang dianjurkan oleh pemerintah. Gue nggak dukung pemerintah. Berarti himbauan lu buat orang-orang yang di luar sana supaya corona ini cepat berakhir dan membantu lu biar bisa cepat ngumpulin duit kawin, apa himbauannya? Cuy, mau keluar boleh cuy. Tapi ya kalau udah urusan lu kelar udah balik rumah. Jangan nongkrong kayak gini ya. Iya kan kita mah nggak nongkrong ramean. Ya kan kalau misalkan nongkrong nggak boleh lebih dari 5 orang Nggak gitu boleh kan. ya? Iya. Ya tolong lah kalau urusannya udah kelar mah pulang gitu. Iya. Jangan di luar terus, mau jaga parkir lo di luar terus. Ya kan namanya juga usaha. Oh iya benar. Ya kasihan yang jaga parkirnya. Oke. Ribet. Kalau dikit juga nggak dapet duit ya, sorry. Hal pertama katanya tadi lu kalau misal corona kelar lu bilangnya mau liburan bukan mau kerja. Buat refreshing pak. Tuh. Jadi pas Beda lagi sekarang. Lu mah tadi emang gue ngomong gitu. Oh iya bener. Tuh, gue mah inget. Soalnya dia. Gini Mi, soalnya Coba. sebelum corona ini gue emang udah mau liburan Ke Semarang. Enggak yang Indonesia aja. Indonesia aja karena nggak mampu buat keluar negeri. Ke Semarang Iya. sama pacar. Iya dia mau ngunjungin temennya, gue mau ngunjungin temen gue juga. Di Semarang. Shout out buat Pak Rezar. Semarang tuh ada apa sih? Karena ada temennya juga. Enggak, apa sih yang tempat wisatanya Wisata. apa sih? Gue nggak tahu Mi. Suatu gue pengen Semarang. Gak punya tujuan. Karena gue mau main ke tempat temen aja seru gitu. Gue tipikal orang yang liburan tuh nggak apa ya Mi? Nggak mesti. Gue pengen ke tempat ini yang di sini gitu. Terus Definisi liburan buat gue adalah nge-refresh aja sih. nge-refresh. Even misalnya itu lu tidak harus keluar rumah atau berrelaksasi atau istirahat aja itu bisa disebut liburan kah? Tapi tidak maksimal. Oh tidak maksimal. Jadi yang maksimal itu yang maksud gue suasananya Mi. Suasananya. Jadi kalau misalnya liburan yang dalam definisi gue tadi itu kayak keluar dari rutin lah. Keluar dari rutin, entah itu kemanapun. Kalau misalkan yang dicari bukan tempat tujuan yang itunya sih, feelingnya sih. Lebih ke perasaan yang lega, perasaan fresh. Aku mau pergi ke suatu tempat gitu lah ya. Iya, intinya mau gitu. Keluar dulu dari rutinitas yang penat gitu aja sih. Berarti hal yang pertama lo lakukan setelah corona ini atau PSBB kelar adalah liburan. Iya, karena setelah tadinya mikir gitu Mi. Iya, dengerin dulu nih, seru nih. Coba. Setelah gue pikir-pikir lagi kan sambil ngomong tadi, liburan butuh duit. Oke. Duit dapatnya dengan kerja. Makanya saya menentukan setelah corona buka toko. Oke, kerja dulu Bang. Iya, itu. Buka toko. Gue ngerasa ya kan Pak Jokowi bilang katanya kalau misalnya corona ini kelar sektor pariwisata akan membeludak katanya gitu. Banyak orang akan berlibur. Betul. Nah gue pikir emang bisa ya kayak gitu. Maksudnya sekarang aja nih ya bantuan sosial aja sangat dielu-elukan sama masyarakat ya. Iya, udah yang gaji gitu, 20 juta aja masih minta aja. Ya nggak tahu kalau misalnya dia artis udah gitu gajinya di atas 10 juta gitu dan masih bisa bekerja, mungkin lah pada bisa liburan dan berrefreshing gitu ya. Nah bagi-bagi kita gitu yang melewati corona ini empot-empotan gitu mau langsung liburan kah gitu. Emang sebenarnya kita tuh susah-susahan di corona tuh duitnya disimpan buat liburan kayaknya. Bisa jadi sih. Tapi corona ini dampaknya nggak cuma warga kecil sih. Apa tuh siapa aja? Orang-orang yang kaya pun sama sih sebenarnya. Sama sih. Sebenarnya banyak yang kasarnya orang kaya punya perusahaannya harus mungkin tutup atau pengurangan orang. Kalau gue sih mikir untuk masalah kayak gitu netral sih Mi. Oh gitu. Bagus. Kita aja yang susah makin susah. Yang kaya juga susah. Ya punya usaha anjlok, punya karyawan dirumahin termasuk gua, ya kan? Dirumahin nggak dapat gapokan. Iya, ya kan? Nggak dapat gaji pokok gitu. Bingung, ya kan? Sama. Kalau misalkan mereka dipertahanin sama yang punya perusahaan pun
perusahaan mau bayar dia pakai apa. Ya, Kasarnya gitu sih. Iya betul. Ya Berarti intinya bersyukur aja dulu sih. dampaknya tuh semua lapisan Global. lah ya, global banget ya. Berarti nggak semua liburan dong kalau kayak gitu. Nggak bisa. Pasti pada kerja dulu pada berarti kerja dulu, bos. semangat dulu kerja ya kan. Tapi kalau misalnya gue ditanya nih, apa yang gue akan lakukan setelah corona ini beres? Ya mungkin benar gue akan liburan, tapi mungkin liburannya ya kecil-kecilan, ya mengunjungi tempat yang biasanya tidak terkunjungi. Nonton bioskop salah satunya adalah masuk bucket list gue. Dan mungkin kalau sekarang mah banyak meme-meme yang bilang tuh kangen suara sembah-mbahnya kepada penonton yang telah memiliki Karcis gitu. Tiket nih. Oh salah, kan Karcis ya. Zaman kapan? Dan memiliki tiket, silakan masuk ke studio ini. Itu tuh Teater nih. Oh salah, aku kapan sih terakhir nonton? Iya, tapi sumpah gue juga udah lama banget nonton kan. Dan box office juga kan banyak tertunda. Betul. Gitu loh. Itulah salah satu liburan gitu ya, yang sangat-sangat aku dambakan bersama istri. Karena ya ngobrol gitu ya kan sama istri, kalau misalnya corona ini beres mau ngapain ya, aku mah katanya pengen ke bioskop, kalau nggak pengen jalan-jalan ke Citra deh, nggak jauh-jauh katanya, nongkrong di McD juga nggak apa-apa, lihat banyak orang. By the way, gitu film terakhir yang lu tonton di bioskop apa, Mi? Film terakhir apa ya? John Wick 3 Parabellum. Mau lama ya? Tahun kemarin waktu itu kan sebenarnya kenapa gua susah ke bioskop kemarin tuh karena ada Algi kan. Algi belum bisa diajak ke bioskop. Paling hiburannya ya kayak berenang kayak gitulah, yang bisa bawa Algi lah. Gitu. Kalau ke bioskop kan kasihan kencang. Gua terakhir nonton NK apa? Yang itu. Nanti keceritakan apa? Nanti kita tentang hari ini. Iya itu sih terakhir. Oh itu. Seru filmnya. Seru sih. Mewek nggak? Enggak mewek juga sih. Masih. Menitikan air mata berkaca-kaca? Tidak. Enggak. Tapi terharu sih. Enggak ingusan? Liuran. Aduh. Tapi kangen kan? Kangen Mi, sumpah. Kayak enak aja sih. Udah lama gak ngerasain atmosfer di bioskop sih. Asik, iya. Fokus makanya nonton, ya dingin. Semenjak Indo XX1 ditutup, itu adalah keputusan yang sangat salah kamu. Coba dong Indo XX1 masih dibuka waktu itu, iklannya masih banyak tuh. Tapi masih ada kok. Iya masih ada, tapi kan Indo XX1 yang itu emang masih yang sama ya? Cuman tiap beberapa waktu ganti alamat email, alamat situs. Oh gitu. Oh iya. Kan pernah di-share sama siapa? Sama siapa? Obi. Bukan Obi. Kiki. Aduh. Siapa? Fakih. Sama si Paki. Pernah dia nge-share juga tuh IP-nya gitu. Ada. Ya tapi itulah akhirnya mereka lah yang meraup untung sekarang tuh, para bioskop online. Iya sekarang orang mau bingung Joy. Bingung kan? Modal internet aja udah bisa nonton kan? Iya. Tapi itu manajer radio, dia kan banyak tuh duitnya. Sampai langganan Netflix tuh. Iya. Gara-gara per bulan bayar gara-gara corona. Film Netflix ada di bioskop online itu. Kalau kata gue itu salah satu hal yang mubazir. Tapi kan dia lebih jadi prioritas dibandingkan dengan yang online itu, Boy. Iya gak sih? Lu dulu nonton dong, nggak nunggu dulu. Oh iyalah, kualitasnya ya nunggu bagus. Iya. Tapi lu pernah nonton bioskop sendiri gak sih? Bioskop pernah dulu waktu kuliah. Itu banyak-banyak nonton sendiri tuh waktu kuliah. Kadang gua ngajak temen-temen gua buat nonton tuh nggak sefilm sama gua. Gitu ya? Gua mau ngajak cewek, aku dulu mah nggak setenar Ajis gitu. Nggak segitunya Bambang. Deketin cewek juga aku mah gugup gitu. Aduh, kok gue jadi gatel ya. Ini kan podcast dia, kok gue gatel. Gatel sekali. Iya bilang dong gatel. Iya kan udah bilang gatel. Iya maksudnya diluapkan saja daripada ditahan-tahan gitu ya. Iya. Yang gue kenal dari Fahmi dari dulu sampai sekarang nih ya. Coba dong. Coba serangan balik dong. Enggak serangan balik, kayak pengen cerita aja. Coba. Pengen cerita ya. Termasuk teman yang baik.
Baik, Ya, gue baik. sangat teman yang baik. Baik lah. Tapi kadang bangsat. Aku tuh bangsat kalau cuma sama temen. Kalau yang nggak kenal mah enggak. Iya sih. Karena teman yang baik itu teman yang bangsat. Terima kasih, saya sudah jadi teman yang baik. Terus. Nih orang kadang nggak ketebak sih kalau gue ngeliatnya. Kenapa? Masa sih? Nggak ketebak. Dulu ketua ekskul tapi nggak ngerti lagi gue. Terus? Gue berat buat berkata-kata. Sumpah anjir. Aduh. Gimana sih katanya gatel, nggak dikeluarin juga. Cuman aib yang gue punya dari lu tuh dikit. Gak ada. Aku tuh emang tidak beraib orangnya. Karena dia pintar berkamuflase. Aku tuh pintar menutupi bangkaiku sendiri. Mengapa bangkaiku tercium orang-orang? Iya itulah tidak makanya. Rapi. Apa ya, kadang jejak digital pun sekarang sangat-sangat harus dijaga gitu ya. Itu merupakan salah satu hal yang mungkin kita tidak sadari bahwa jejak digital tuh bisa jadi remah-remah bagi orang lain untuk ya mengungkip aib kita. Kalau lu kan mungkin setiap update status kadang juga update fotonya beda sama cewek lain. Jadi gue tahu gitu, Jis. Mi, perasaannya Mi ya. Gue kalau yang bukan official Mi. Bukan yang official. Bukan, berarti dia sendiri yang mengakui. Iya, kalau bukan yang official nggak bakal gue share Mi. Oh enggak. Iya. Berarti aku tahu dari mana ya? Waduh. Memang banyak mulut-mulut jahanam di sekitar kita. Iya mungkin itu ya sebenarnya. Nah, tapi aku kayaknya terhindar deh dari mulut jahanam itu karena doaku, ya Allah jauhkan hamba. Karena apa ya? Mungkin kalau yang jadi bahasannya gue tuh orang-orang pada seneng, teman-teman gue pada seneng. Oh gitu ya? Iya Mungkin karena Anda tuh terkenal ya, sekarang gini. Mungkin ya podcast ini nggak akan banyak yang dengar kalau belak-belakannya kita orang. Tapi kalau misalnya orang terkenal, pasti orang mau denger. Nah sama kayaknya lu seterkenal itu buat mereka orang, Jis. Terkenal bos. Iya. Ya mudah-mudahan. Ya intinya sih gue bantuin temen gue terkenal sih nggak masalah. Ya udahlah, gue bongkar aib gue sendiri nggak apa-apa. Tapi jujur Mi, masalah kalau yang kayak gitu nggak pernah diumbar. Bukan. Kalau gue udah official gue udah satu gitu aja. Gue gitu orangnya. Gitu. Tapi kalau misalnya lu menjalin hubungan, kalau misalnya lagi punya pacar mah nggak bakal jalan lagi gitu sama cewek lain. Gimana? Ulangi? Kalau lagi punya pacar mah nggak bakal jalan lagi sama cewek lain gitu. Enggak. Gue kalau udah satu udah. Udah satu. Cuman kalau lagi singlenya, setiap yang ngajak pergi gue ikut. Gitu. Serius? Oh iya. Misalkan ngajak nonton, ngajak makan. Freelance. Ya kita bukan pacar, kita bukan apapun, kita hanya sebatas teman. Ya udah jalan aja sih. Ya mungkin itu yang orang lihat. Jadi nyampe ke guanya, Ajis ganti-ganti. Nah, padahal gitu. Itu sama temen gitu loh. Tapi kenapa yang nyebarinnya begitu? Oh, enggak ada yang nyebarin, enggak ada itu mah. Mungkin itu mah berita burung. Kabar burung. Cuman kabar burungnya kebanyakan, Mi. Sumpah. Tapi lo sendiri mendengar enggak tentang diri lo di luar sana? Guanya yang nggak mau dengar kali ya? Enggak mau dengar. Tapi sebenarnya ada. Ada aja mungkin. Ada aja sih. Jadi bahasan orang sering jadi bahasan orang. Ya itu. Cuman ya udah sih. Hak mereka. Dan tapi kan mereka tidak tahu. So Ajis itu seperti apa? Betul. Oke. Deep banget anjir. Asik iya. Tuh kan gue bilang. Jujurlah, maka sebenarnya lu tuh tidak akan mengkhianati diri lu sendiri. Karena ya lu tuh adanya lu. Iya, Mi. Gak bakal jadi orang lain. Dan siapa tahu nih pacar lu denger, wah Ajis tuh ternyata sweet banget sih. Waduh, gitu. Gula kali ya sweet. Hai. Nah akhirnya 1 jam lebih kita sudah berbincang-bincang ngalor ngidul. 1 jam loh Bu. Nggak kerasa Mi? Enggak, masalahnya gue bingung antara apa yang harus dimasukin di sini. Iya udah. Gak bakal denger 1 jam. Iya asli memang. Cuman ya tolonglah cari yang berkualitas. Siap, gua mah. Bos juga sebenarnya kemarin banyak cacatnya. Kalau enggak mah itu dia nggak bakal jadi kawin tuh karena kelihatan mertuanya gara-gara bikin podcast. Gue rela sih kalau mati kan kameranya mati. Iya itu akhirnya kita harus udahan. Thank you ya buat Fahmi udah ngundang gue dan membongkar semuanya. Enggak apa-apa. Yang penting konten ini
banyak yang nonton, Amin. banyak yang denger. Amin. Gue siap membantu Mi. Lu Siap. butuh orang buat bantuin lu buat bikin konten, gue siap Mi. Soalnya gue juga ada maksud tertentu. Oke. Aku juga pengen tenar. Canda. Ya pokoknya kami ucapkan terima kasih untuk semua orang yang telah mendengarkan, dan mohon maaf nih terutama sama Jis tadi tuh, semuanya demi konten Jis. Nggak mau Mi. Itu kan gunanya saya ada di sini. Jujur kamu. Dan mohon maaf juga untuk semua orang yang tidak berkenan untuk hal yang telah kita cuit-cuitkan atau kita ungkapkan, karena salah itu datangnya dari saya, benar itu datangnya dari Allah semata. Kok ada ketawanya sih Mi? Jangan ada ketawanya Mi. Oh iya. Serius. Iya, maksudnya ya saya tuh banyaknya salah gitu. Saya pokoknya salah lah. Iya. Nah, jangan lupa cuci tangan kalau habis megang apapun atau dari keluar rumah. Jangan lupa juga pakai masker kalau keluar rumah. Jangan boncengan yang bukan pasangannya. Begitu juga apalagi ya, hati-hati. Semoga terhindar dari corona. Amin. Saya Fahmi, undur diri. Saya Aziz. Terima kasih Mami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Boom.